yang tak mungkin bagiku. Percaya Tuhan sanggup. Semua mungkin. Haleluya. Dia sanggup menggenapi apa jadi rencananya. Hanya Engkau yang jawaban hidupku. Oh, yang tak pernah ku lihat, amin, dan tak pernah ku pikirkan. itu yang kau sediakan bagiku. Itu yang kau sediakan bagiku. Itu yang kau sediakan bagiku. Itu yang kau sediakan. Itu yang kau sediakan bagiku. Haleluya, haleluya, oh haleluya, oh ya ralama ya ralabashe, haleluya, Sediakan bagi kami Engkau yang lebih haleluya, glory, haleluya, yang terbaik hanya bagi Yesus. haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau Tuhan, Sungguh baik, oh, Engkau sangat baik. Terima kasih. Oh ya. Kami tahu tidak ada terjadi secara kebetulan dalam hidup ini. Semua terjadi dalam rencana Tuhan dan sepengetahuan Tuhan. Haleluya Tuhan. Berbicara bagi kami semua di pagi yang diberkati ini Tuhan. Sampaikan pesan-Mu, sampaikan pewahyuan bagi kami, sehingga pewahyuan itulah yang akan mengubah hidup kami, cara pandang kami. Ya, terima kasih Bapa. Biar firman-Mu berbicara bagi kami, biar kebenaran-Mu disampaikan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Shalom. Salam sejahtera dalam Tuhan kita. Pagi ini agak kurang, saya tidak tahu apa karena keadaan cuaca, tapi hari Minggu ini cuaca cukup baik. Ya, pagi saya bangun, Tuhan luar biasa. Kita bersyukur karena Tuhan kasih kesempatan kita, apalagi kalau hujan berat saudara. Ya, beberapa hari ini hujan berat, tapi pagi ini cerah. Kalau saudara tidak memanfaatkan kesempatan yang Tuhan beri, saudara akan melewati hal yang momentum yang indah dalam hidup ini. Saudara, dunia sekarang lagi getar-getir karena ancaman perang dunia ketiga bisa terjadi dalam hitungan kapan saja. Saudara tahu bahwa Ukraina dan Rusia sementara dalam gejolak. Ya, Presiden Ukraina langsung turun, saudara. Kalau kita lihat, dia turun dalam pasukan, saudara. Makanya dia katakan dia siap untuk mati pun. Dia sudah minta tolong kepada negara-negara NATO, tapi mereka belum bergerak. Kalau negara-negara yang tergabung dalam NATO, karena dia itu anggota NATO, saudara, ya, kalau turun dan campur tangan berarti akan ada perang dunia ketiga. Ya, kita berdoa semua terjadi dalam rencana Tuhan. Amin. Tidak ada yang terjadi di luar kehendak Tuhan. Kalaupun terjadi,
itulah kita lihat bahwa karena ada nubuatan-nubuatan dalam Alkitab untuk menghadapi akhir zaman yang kita tidak bisa elakkan. Ya, kita mau berdoa bagaimanapun, tapi kalau Tuhan bilang itu harus terjadi, harus terjadi. Tapi bagaimana anak-anak Tuhan ada di dalam perlindungan, ya Tuhan, kita ada dalam penyertaan Tuhan. Saudara, ancaman-ancaman juga akan terjadi krisis, ya kalau peperangan ini berkepanjangan. Saudara, kita berdoa, kita tetap serahkan, saudara, ya. Dari Rusia sudah ancam kalau ada negara yang mau turun untuk campur tangan atau membantu Ukraina, bahwa dia akan habisi, ya. Kita tahu bahwa Rusia itu negara yang terkuat nomor 2 di dunia selain Amerika, tetapi dia punya bom yang bisa sekali ledakan 10.000 kilometer, lebih berapa kali dari bom yang pernah terjadi pada Perang Dunia Kedua, ya. Dan itu bom dia akan lepaskan kalau dia dalam keadaan terjepit, saudara. Jadi kita berdoa segala sesuatu bisa terjadi, ya. Tidak ada hal yang tidak bisa terjadi. Kalaupun ini waktu dan saatnya Tuhan, berarti saudara, kita percaya bahwa Alkitab katakan bahwa sebelum kedatangan Tuhan, ya, ada peperangan dan semua bencana, badai dan segala macam yang harus terjadi, artinya tidak bisa dielakkan, ya. Jadi saudara, kita hanya sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap berdoa, kita percaya Tuhan katakan dia doa untuk perlindungan, amin, haleluya, bagi kita, bagi saudara dan saya, bagi semua anak-anak. Pagi ini kita belajar soal visi atau vision. Visi itu gambaran pandangan ke depan, ya, atau suatu gambaran masa depan kita, apa yang Tuhan mau, ya. Itulah visi, ya. Apa yang Tuhan mau untuk ke depan kita, ya. Itulah visi. Maka setiap anak-anak Tuhan harus punya visi dari Tuhan, bukan visi dari Tuhan, ya. Saudara, apapun dalam dunia ini diciptakan pasti ada tujuan. Yang setuju katakan amin. Tidak ada yang terjadi tanpa tujuan. Kacamata ini diproduksi karena ada tujuan. Amin. Haleluya, amin. Ya. Semua mikrofon ini diproduksi oleh pabrik pasti ada tujuan, ya. Amin. Ya. Tujuannya untuk apa? Untuk membantu suara, pengeras suara, ya, membantu suara. Kalau saya tidak tahu tujuan daripada mikrofon ini, bisa enggak saya ulik sambal pakai ini? Bisa enggak? Bisa. Bisa, ya. Kalau saya pakai mikrofon ini untuk ulik sambal, bisa enggak? Amin. Coba, bisa enggak? Bisa. Tetapi bukan tujuannya. Ya, amin. Saudara bisa paham ini, ya. Kalau saya pakai untuk lempar istri saya, bisa enggak? Bisa. Amin. Saya pakai untuk toki anak saya, bisa enggak? Lo macam bisa enggak? Bisa enggak? Bisa. Tapi bukan tujuannya itu. Amin. Kalau kita tidak mengerti tujuan, maka kita akan salah dalam memanfaatkan hidup ini. Karena kita nggak mengerti. Makanya saudara, pagi hari ini kita akan lihat bagaimana, ya, tujuan. Karena semua apapun, saudara mengerti atau tidak mengerti, tapi bukan berarti tujuanmu tidak ada, ya. Tetap ada. Hanya mungkin engkau belum mengerti, ya. Jadi saudara, visi itu suatu gambaran pandangan yang ke depan. Ada orang bilang, ya Pak Pendeta, jadi apa? Ya jadilah. Kayak air. Kayak air mengalir. Saudara, air mengalir itu dia turun terus. Makanya hidupmu turun terus. Nurun. Air tidak bisa mengalir ke atas. Air mengalir ke bawah.
Jadi jangan, oh saya hidup mengalir seperti air, nanti kau turun terus. Tapi hidupmu ada tujuan Tuhan, ada rencana Tuhan, ada maksud Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ya, itu sebabnya saudara, pagi hari ini mari kita akan lihat seorang nabi, seorang raja yang tahu, ya, dia mendapat pewahyuan tentang hidup ini. Kita akan belajar pagi hari ini. Kita lihat Mazmur pasal 139. Mari kita lihat ayat yang ke-13, ya. Mazmur 139 ayat yang ke-13. Mari kita lihat sama-sama, ya. Mazmur 139 ayat yang ke-13 sampai 16, ya. Cepat ayo. Kenapa? Mazmur 139 ayat yang ke-13. Oke, kita lihat sama-sama. Mari, Mazmur 139 ayat yang ke-13. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku dan menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar apa? Menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Luar biasa saudara. Matamu melihat selagi aku, ya, bakal anak, dan dalam kitabmu semua yang tertulis, semuanya tertulis, hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun dari apa? Padanya. Saudara, Daud mendapatkan pewahyuan ini. Saya tidak tahu kapan, tetapi saya tidak tahu waktu itu dia sudah jadi raja atau belum. Tetapi Daud menulis hal ini, ya. Daud membaca pewahyuan supaya kita mengerti, kita memahami arti tujuan, ya. Daud cara tentang dirinya sendiri, ya. Saudara, kita tahu bahwa Alkitab katakan, ya, mata Tuhan itu melihat selagi kita bakalan. Jadi jauh sebelum saudara ada itu Tuhan sudah rencanakan, Tuhan sudah pikirkan, ya. Jadi bukan waktu engkau ada dalam kandungan ibumu, bukan. Jauh sebelum itu Tuhan sudah pikirkan. Seperti orang mau buat satu produk, mereka rapat, mereka ini bagaimana buat ini produk, bagaimana ini, mereka ini. Setelah ide-ide itu ada, setelah itu mereka mulai produksi. Jadi ada satu perencanaan, ya, ada satu apa saudara, satu rencana. Jauh sebelum engkau ada itu sudah ada yang namanya rencana. Ya, jadi rencanamu bukan ada waktu engkau ada di bumi ini, tapi jauh sebelum engkau dalam kandungan ibumu, jauh sebelum ibumu dan bapakmu bertemu. Nggak tahu pertemuannya di mana, mungkin di atas bemo, di pasar, di mana, mall, di mana, nggak tahu. Ya, ya, artinya jauh sebelum itu sudah ada di dalam yang namanya pengetahuan dan rencana Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi saudara, kita lihat Daud menyatakan, menulis tentang hal ini. Saudara, kita lihat, makanya dia bilang kejadianku itu sangat dahsyat, luar biasa.
Kenapa saudara tidak bisa aku mengerti, tidak bisa aku pahami? Ya, jadi saudara, dalam bahkan hari-hari depan, hari-hari yang kau lalui, hari-hari yang akan engkau jalani itu sudah dipersiapkan Tuhan. Wow. Amin. Amin. Haleluya. Semua apa yang harus kau lakukan, apa harus kau buat, apa yang harus kau kerjakan, semua itu sudah dibukukan. Bukan saja di dalam pikiran Tuhan, tapi itu dia sudah tulis semua. Dia sudah tulis semua itu semua. Jadi saudara, kalau engkau pikir, Tuhan, untuk apa saya lahir di bumi ini? Apalagi kalau orang menghadapi masalah, dia menghadapi persoalan, Tuhan, beta, untuk apa? Kenapa saya hadir di dunia ini? Untuk apa? Kenapa keluargaku begini? Kenapa begini? Banyak orang sering bertanya seperti itu, saudara. Nah, pagi hari ini kita tahu, jauh sebelum engkau ada, jauh sebelum engkau ada dalam rahim ibumu, Tuhan sudah rencanakan, dan Dia sudah bukukan itu. Saudara, kenapa? Karena Dia punya rencana, Dia punya tujuan, Dia punya kehendak. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara, ya, kita lihat di dalam firman Tuhan. Contoh saudara, cerita tentang Esther. Saudara harus tahu, dia diperingatkan oleh Mordekai. Ya, waktu itu saudara, Haman ini orang kepercayaan daripada siapa? Daripada Ahasveros. Jadi dia orang nomor 2 kepercayaan. Nah, saat itu saudara, saya cerita singkat tentang ini sebentar baru kita baca. Saudara perhatikan, Haman ini orang pemegang kekuasaan. Nah, dia orang tukang tersinggung. Ya, sudah tahu orang tukang tersinggung, ya. Ya, jadi bahaya kalau orang diberi kuasa yang besar, dia cepat tersinggung. Dia tersinggung begini, saudara. Mordekai ini tidak mau menyembah dia. Tidak mau menyembah dia, sampai dia marah. Kenapa ini orang tuh? Semua orang-orang itu kalau di depan dia tunduk menyembah. Tapi Mordekai ini tidak menyembah dia. Dia marah, saudara. Dia marah dan dia merancangkan habisi orang Yahudi. Karena dia tahu Mordekai ini orang Yahudi. Dia periksa asal usul siapa itu Mordekai. Dia bikin satu aturan, mau habisi orang Yahudi. Didengarlah hal itu oleh Mordekai. Mordekai berbicara kepada Esther. Waktu itu Esther jadi ratu. Mordekai bilang begini, Esther, Esther, ingat bangsamu ini dalam keadaan bahaya. Engkau harus berbuat sesuatu. Kau duduk di situ ada maksud Tuhan. Jadi jauh sebelum peraturan ini datang, Tuhan sudah kirim Esther. Mordekai ingatkan kepada Esther, Esther, engkau ingat, waktu itu kebangsaan Esther itu dirahasiakan. Jadi Mordekai ingatkan kepada Esther, waktu sebelum pemilihan putri raja, kau jangan coba-coba kasih tahu engkau orang Yahudi. Jadi kebangsaannya tidak diketahui. Tapi Esther ini sangat cantik sehingga saudara, dia terpilih menjadi ratu. Saudara, kita lihat di dalam bacaan ini bahwa Mordekai minta tolong kepada Esther dengan dia katakan, engkau harus buat sesuatu Esther, engkau ada sebagai ratu karena ada maksud Tuhan. Mari kita lihat saudara, apa yang terjadi. Mari kita lihat di dalam Esther pasal yang keempat. Mari kita lihat sebentar. Kita lihat Esther. Di dalam kitab Esther ini tidak ada nama Tuhan, ya. Artinya tidak menyebut nama Tuhan, tetapi Tuhan bekerja di balik layar. Ya, artinya Tuhan bekerja di belakang layar. Ya,
Mari kita lihat Ester pasal 4. Kita baca mulai ayat 10 sampai ayat 14. Ester pasal yang keempat ayat 10 sampai ayat 14. Mari kita lihat sama-sama. Akan tetapi Ester menyuruh Hatta memberitahukan kepada Mordekai. Jadi waktu Mordekai sampaikan pesan itu kepada Ester, Ester kau harus buat sesuatu. Ester ingat bangsamu lagi dalam keadaan bahaya, ya. Ester kasih tahu kepada siapa? Siapa? Hatta. Hatta itu asisten pribadinya. Jadi karena dia ratu, dia punya asisten. Dia kasih tahu kepada Hatta demikian. Mari kita lihat apa yang semua pegawai serta penduduk daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukum mati. Jadi Ester bilang kepada Hatta, kasih tahu Mordekai, tidak ada orang yang bisa menghadap raja kalau tidak dipanggil. Saya ini sudah 30 hari jadi ratu, belum pernah ketemu raja. Dan aturannya kalau raja tidak panggil, kalau dia nyelonong masuk, dihukum mati. Jadi Ester kasih tahu itu kepada Hatta, suruh sampaikan kepada Mordekai. Mari kita lihat terus, ya. Hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari tidak pernah dipanggil raja. Bayangkan saudara, istrinya sendiri tidak boleh ketemu dia kalau dia tidak panggil. Ya, terus ya, ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, ya, jadi sampaikan perkataan lewat asisten pribadinya, sampaikan kepada apa? Mordekai. Mordekai ini adalah ayah angkat. Jadi Ester ini bapak mamanya meninggal waktu dia kecil, jadi dia diangkat oleh Mordekai. Mereka diungsikan ke saudara, ke Raja Ahasveros yang sekarang Irak, saudara, ya, negara Irak, ya. Terus maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawaban ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Ya, terus ayat 14. Mari kita lihat, ya. Sebab sekalipun engkau saat ini diam diri, kau tidak buat apa-apa, ingat Tuhan bisa pakai orang lain. Mordekai bilang begitu. Pokoknya Tuhan bisa tolong bangsanya. Kalau engkau tidak mau, Tuhan pakai orang itu. Kata siapa? Ya, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan. Ya, Tuhan punya cara. Amin. Tuhan punya cara. Kalau kita tidak mau, Tuhan pakai orang lain. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kalau saudara tidak bersedia, Tuhan bisa pakai siapa saja, ya. Jadi tidak ada rencana Tuhan yang gagal, ya. Yang menggagalkan itu saudara. Kalau saudara tidak mau mengikuti apa yang dia katakan. Terus mari kita lihat, ya. Dan engkau dengan kaum keluarga akan binasa. Lantas Mordekai bilang, siapa tahu, ya, mungkin justru saat inilah engkau beroleh kedudukan sebagai apa? Atau ya, mungkin
Siapa tahu, kata Mordekai. Ya, Mordekai katakan, saudara, jangan sampai, artinya ya, justru engkau posisi inilah ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan, ya, ada tujuan Tuhan. Kenapa sampai Ahasveros pilih engkau? Jangan karena engkau, bukan karena engkau cantik, bukan saja, bukan karena engkau baik, bukan karena engkau hebat, bukan Ester. Kau diangkat jadi, engkau diangkat jadi ratu ini. Ingat, ada tujuan Tuhan. Amin. Ada maksud Tuhan. Ya, banyak orang yang cantik waktu itu, ribuan orang cantik dikonteskan, saudara. Ya, dan dari ribuan itu wanita-wanita semua. Ya, kita tahu bagaimana cara. Ya, tadinya dia punya istri nama Wasti karena dia suruh menari di hadapan bangsawan. Waktu itu Ahasveros ini pesta, saudara, kalau dia bikin pesta sampai 1 tahun pesta. Ya, karena dia negara, dia menguasai beberapa wilayah yang sangat besar. Jadi saudara, dia bisa pesta sampai 300 hari, sampai 100 hari. Dan hari terakhir dia biasa suruh istrinya menari dengan pakaian dengan telanjang, saudara. Saat itu Wasti tolak, Wasti tidak mau, dan akhirnya dia ceraikan Wasti, dan akhirnya terjadilah yang namanya pemilihan ratu, saudara. Dan Ester itu terpilih. Ya, Mordekai katakan ke Ester, kau jangan pikir karena kau hebat, kau jangan pikir karena engkau kuat, engkau jangan pikir karena engkau cantik, kan jadi Ahasveros terpikat engkau. Ingat Ester, ada rencana Tuhan. Karena untuk inilah, karena Tuhan tahu pada waktunya Israel akan mengalami hal yang genting. Israel akan dihabiskan oleh orang. Justru Tuhan bawa engkau duluan. Luar biasa. Amin. Semua ada dalam rencana. Engkau mengerti atau tidak mengerti? Ya, dalam perjalananmu, kadang-kadang kita mengerti waktu awal, tapi kadang-kadang sudah setengah baru kita mengerti. Tapi kadang-kadang setelah kita jadi baru kita mengerti. Ya, Ester ini setelah dia jadi ratu, baru dia diingatkan Mordekai. Dia tadinya tidak tahu, kenapa saya dipilih jadi ratu? Hebat apa saya? Apa karena saya cantik? Lebih banyak orang cantik. Tapi kenapa saudara dan saya yang dipilih? Kenapa? Mordekai ingat Ester, kalau kau diam saja, Tuhan akan kirim orang lain. Tapi ingat, Tuhan punya banyak stok. Jadi kalau hari ini engkau dipercayakan Tuhan, hargailah kepercayaan Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Lakukan sesuatu untuk Tuhan, jangan sesuatu untuk Tuhan. Ya, kadang-kadang saudara, Tuhan kasih tahu sebelumnya. Ya, jadi visi itu kadang-kadang dalam perjalanan baru Tuhan kasih tahu. Kadang-kadang setelah sudah jadi baru Tuhan kasih tahu. Kadang-kadang sebelum apa-apa Tuhan sudah kasih tahu. Seperti kepada Yohanes. Yohanes ini jauh sebelum dia dilahirkan Tuhan sudah kasih tahu. Mau jadi apa Tuhan sudah kasih tahu. Ya. Sebelum dia dilahirkan, malaikat sudah kasih tahu. Nanti dia begini, nanti begini. Malaikat itu kan asisten dari Tuhan, ya, atau sekretaris dari Tuhan. Dia sampaikan kepada Zakaria dan Elisabet, ingat, kau punya anak itu. Nanti begini, nanti dia jadi begini, nanti dia begini, nanti begini. Malaikat uraikan itu jauh sebelum Yohanes itu lahir, ya. Kalau tadi kita lihat Ester, setelah dia jadi ratu, baru Mordekai ingatkan, kau harus buat sesuatu Ester, ya. Karena untuk tujuan inilah, karena Tuhan tahu
waktunya. Jadi saudara, kalau engkau ada di tahun ini, engkau ada di tengah-tengah dunia ini, engkau ada di masa ini, mungkin ada situasi-situasi yang engkau alami, saudara, pastilah ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan, ada tujuan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Mari kita lihat apa yang disampaikan oleh malaikat kepada Sakaria. Kita baca Lukas pasal 1 ayat yang kelima. Mari kita lihat. Kita mulai dari Lukas pasal 1 ayat yang kelima sampai ayat yang ke-20. Mari kita lihat Lukas pasal. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama apa? Sakaria, dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun. Jadi dua-dua ini orang yang melayani Tuhan. Namanya siapa? Elisabeth. Terus ayat 6. Keduanya adalah benar di hadapan Tuhan dan hidup menurut apa? Segala perintah ketetapan Tuhan dan tidak. Jadi suami istri ini takut Tuhan, cinta Tuhan luar biasa. Tapi mereka tidak punya anak. Ya. Jadi resiko mungkin orang bilang, wah terkutuklah, keluarga yang terkutuk, apa segala macam. Kadang-kadang kita menghadapi seperti itu. Sudah cinta Tuhan luar biasa. Orang mulai ngomong, karena waktu itu kalau tidak ada anak kan wah itu keluarga terkutuk. Saudara lihat bagaimana cara Tuhan berbicara kepada Sakaria. Terus ayat ya, tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabeth itu mandul dan keduanya telah lanjut umur. Tuhan, pasti mereka berdoa, Tuhan ya, kami ikut Tuhan, sudah setia, sudah lakukan ini. Mana Tuhan? Kadang-kadang itulah salah. Kita kadang-kadang menganggap Tuhan itu jawabnya terlambat. Kenapa Tuhan? Ya, saudara, waktu itu kalau orang mandul itu dianggap terkutuk. Ya, apa ocehan, apa berita-berita datang kepada mereka, wah begini. Saudara tahu sekarang, wah kalau penghakiman orang itu lebih sadis, saudara. Ya. Makanya kalau engkau punya masalah, jangan terlalu ceritakan kepada orang. Nanti dia bilang mungkin kasihan, tapi dalam hati mampus lu. Amin. Mungkin dia bilang, aduh kasihan, dalam hati dia mampus. Kalau engkau diberkati luar biasa, jangan terus cerita begini cerita. Dalam hati dia, karena ada orang yang tidak senang engkau bahagia. Amin. Amin. Kok gak ada amin? Ya, ceritakan kepada Tuhan saja. Amin. Jangan sedikit-sedikit orang. Oh, dalam hati dia, wah kasihan, tapi dalam hati dia mampus lu, kena lu. Makanya jangan sombong gitu. Karena manusia ini nggak rela. Apalagi sama-sama dari dia tiba-tiba engkau diberkati, woi, dia nggak tidur 5 hari. Kalau engkau cerita begitu, saudara, ya. Itu sebabnya ada hal-hal yang ceritakan kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita lihat selanjutnya. Ya. Terus pada satu kali waktu tiba giliran rombongan Sakaria melakukan tugas keimanan di hadapan Tuhan, tapi saudara Sakaria tetap setia. Amin. Jangan mundur. Ya, Sakaria tetap setia walaupun orang ngomong ini dia tetap melayani Tuhan. Ya, jangan terpengaruh, saudara. Oh, benar, ini lu miskin. Mana katanya Tuhan berkati? Mana katanya lu setia? Saudara, omongan ini kadang-kadang saudara. Haleluya saja, saudara. Jaga hati saja, saudara. Ya. Saya percaya Sakaria juga dalam dia melakukan keimaman, karena pergumulan-pergumulannya belum dijawab, saudara. Ya. Terus ayat berikut, saudara, mari kita lihat.
Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya orang menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci untuk membakar ukupan di situ. Ya, terus ya ayat 10, mari kita lihat. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itulah adalah apa? Waktu pembakaran ukupan. Ayat 11. Mari kita lihat. Maka tampaklah kepada Sakaria apa? Seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan itu. Tiba-tiba muncul seorang. Takut enggak dia? Takut ya. Coba tiba-tiba saudara di ruangan sendiri, tiba-tiba ada muncul orang. Haleluya saudara. Ya, terus mari kita lihat. Ya, terus melihat itu terkejut dan takutlah Sakaria. Terus tetapi malaikat berkata, jangan takut Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Amin. Tuhan dengar doa, tapi ada waktunya dia kabulkan doa. Amin. Jadi tidak doa langsung dia jawab. Tidak semua doa langsung dia jawab. Ini saatnya Tuhan kabulkan doa. Berarti Tuhan sudah dengar enggak doa dia? Berarti Tuhan sudah tahu enggak dia? Sudah tahu enggak? Tapi belum waktu Tuhan. Amin. Jadi campi, oh Tuhan kenapa saya setia Tuhan, mana janjimu? Nuntut terus. Kadang-kadang kita terlalu saudara? Ya, Tuhan dengar doamu, tapi untuk kabulkan doa ada waktunya, ada saatnya. Tuhan, saya sudah setia, beri perpuluhan, beri ini, mana Tuhan? Tuhan dengar doamu, tapi waktu dia kabulkan saat yang terbaik, waktu yang terbaik. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ada saat waktu Tuhan, ada saatnya Tuhan. Ya, itu sebabnya dikatakan indah pada waktunya. Amin. Jadi kalau kau berdoa hari ini belum dijawab, jangan marah, jangan ngomel, jangan, Tuhan, saya capek melayani Engkau, saya rajin melayani, tapi kenapa begini? Saudara tahu Isabel dan Elisabeth dan Sakaria bertahun-tahun mereka dengar cemooh orang, mana anakmu, udah tua lagi, nggak ada anak lagi. Ya, begitu tetap setia melayani Tuhan. Oh saudara, Tuhan tahu kapan akan dia jawab doamu. Tenang saja saudara. Amin. Amin. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tunggu saja waktu Tuhan, gak apa-apa. Orang mau omong, orang mau ini, tenang saja. Ya, orang bilang, mana Tuhanmu? Mana katanya? Katanya mau dapat rumah, katanya mau dapat ini, mana? Masih kontrakan terus, jadi kontraktor. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Haleluya saja Tuhan. Jangan bilang dalam nama Yesus saya kutuk kamu semua. Haleluya saja. Tunggu waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, kau tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati
pasti ku tetap pasti yang terbaik. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Jadi kalau belum Tuhan jawab hari ini, tetap saja saudara ya, tetap saja percaya kepada Dia saudara. Terus hari kita lihat apa yang dikatakan ya Tuhan kepada Sakaria. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahiran anak itu. Jadi ini malaikat ini bicara sebelum dia lahir, belum dia mengandung. Dia berbicara kepada Sakaria di gereja, di bait Allah. Ya, waktu itu Sakaria kaget karena dia lagi melayani Tuhan. Terus setia melayani Tuhan. Amin. Terus setia melayani Tuhan. Terus setia. Ya, pasti Tuhan tahu. Ya, Tuhan bukan tidak tahu, Tuhan dengar doamu. Jangan Tuhan, masihkah mau kau mendengarkan doaku? Setan bilang tidak. Tuhan tidak dengar lagi. Tuhan dengar. Semua doamu didengar Tuhan. Hanya mengabulkan doamu itu ada waktunya. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Jadi jangan nyanyi lagu-lagu putus asa seperti itu. Tuhan, masihkah mau? Ya, dia pertanyakan Tuhan lagi. Apa telinga Tuhan sudah agak terganggu? Saudara. Enggak, Tuhan tetap dengar. Rintihan doa, tangisan air matamu didengar Tuhan. Didengar Tuhan. Yang percaya katakan amin. Malaikat Tuhan kasih tahu, ini waktunya Tuhan kabulkan. Dia asisten dari Tuhan. Makanya malaikat bilang, saya ini kenal Tuhan. Kan kalau saya tahu kredibilitas Tuhan itu siapa. Dia orang yang kalau janji gak pernah ingkari. Amin. Dia yang kalau janji gak pernah nipu-nipu. Malaikat Tuhan tegaskan itu. Saudara, baik kita lihat apa dikatakan malaikat Tuhan nanti. Saudara, mari. Ini malaikat Tuhan gambarkan tentang Yohanes nanti. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan apa? Roh Kudus. Mulai dari rahim ibu. Jadi anak ini akan menjadi anak yang luar biasa. Jadi saudara, malaikat Tuhan itu sudah gambarkan tujuan, panggilan. Ya. Amin. Haleluya. Terus ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan. Jadi dia akan dipakai Tuhan luar biasa. Dia akan membuat bangsa ini berbalik. Saudara, terus jangan lama-lama ya nonton. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Jadi Tuhan akan pakai dia untuk membawa pemulihan bagi bangsa ini. Amin. Haleluya. Hati orang-orang durhaka akan kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian ia menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak, saudara. Jadi ini malaikat Tuhan berbicara tentang apa? Visi. Ini malaikat Tuhan berbicara tentang apa yang Tuhan mau terhadap anak ini. Amin. Terus lalu kata Sakaria kepada malaikat, bagaimana? Kami sudah tua. Bagaimana hal itu akan terjadi? Aku sudah tua. Istriku tua juga.
Gak mungkin istri muda, saudara. Amin. Sudah apa? Sudah apa? Sudah lanjut umur atau sudah jadi nenek. Mana mungkin terjadi? Mana mungkin? Gak mungkin lah. Sakaria, gak mungkin. Tapi apa jawab malaikat, saudara? Mari. Jawab malaikat kepada, aku Gabriel, aku melayani Allah. Aku asisten pribadi Tuhan. Kalau dia berbicara gak pernah meleset. Amin. Aku tadi utus dan berbicara kepada engkau untuk menyampaikan kabar ini kepadamu. Jadi jangan takut, jangan ragu, jangan bimbang. Malaikat mau ngomong kepada saudara? Kepada siapa? Kepada siapa? Sakaria. Saya ini melayani Allah Bapa ini sudah terlalu lama, dan kredibilitasnya dia nggak pernah nipu-nipu orang. Apa yang dia ngomong itu terjadi. Amin. Dia orang bisa dipercaya, Sakaria. Saya ini hanya disuruh sampaikan. Tapi saya mau kasih tahu, saya asisten pribadi daripada Allah. Dan saya tahu kalau dia bicara pasti jadi. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan yang luar biasa. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada bagi Yesusku percaya padamu. Sekali lagi semua katakan, kau berfirman dan sembuhkan. Kalau engkau sakit, dia sampaikan firman, dia sembuhkan engkau. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagiku. Yesusku percaya. Mari sama-sama kita nyanyikan. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku, tak pernah kurang. Lewat gunung yang dalam lembah yang ku ragukan janjimu itu semua. Hey. Kau berfirman, amin. Kau bersabda, sabda dan selamatkan. Tiada yang mustahil. Amin. Gimu Yesusku percaya. Oh, haleluya. Kau berfirman dan sembuhkan. Waktu dia berfirman, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Oh, tiada yang mustahil. Yesusku bertapa. Sekali lagi, yes, berfirman. Amin. Amin. Engkau akan tangkap setiap visi. Amin. Tiada yang mustahil bagi Yesusku percaya. Amin. Kau berfirman
Kadang-kadang kita pikir, Tuhan, katanya kau beri aku visi besar, kok aku jadi jongos, kok pangkatku kecil, kok aku jadi pegawai rendah. Kadang-kadang itu yang kita pikirkan. Izinkan Tuhan bekerja. Waktu Tuhan berbicara kepada Abraham, engkau akan jadi ayah bangsa-bangsa, engkau akan jadi, itulah panggilanmu. Abraham melihat kenyataan dia tidak punya anak, tapi Tuhan tidak pernah salah untuk menaruh visi dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Izinkan dia untuk bekerja. Waktu dia bicara kepada Abraham, Abraham waktu itu tidak punya anak. Mari kita lihat Kejadian 17 ayat 4 dan 5. Kejadian 17 ayat 4 dan 5. Mari kita lihat. Dari pihakku, kata Tuhan, inilah perjanjianku dengan engkau, Abraham. Engkau akan menjadi apa? Bapak seluruh bangsa. Ini visi yang kau tahu. Ini panggilan untukmu. Jadi Tuhan bicara dari pihak aku. Aku yang mau. Aku yang rencanakan, bukan engkau. Jangan buat visi-visi sendiri. Kalau orang tidak tahu visi dari Tuhan, maka dia akan buat visi-visinya sendiri. Aku dari pihakku, ini yang aku kasih tahu. Terus apa dia katakan? Ayat yang kelima. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan. Tuhan panggil engkau, Tuhan pilih engkau, dan Tuhan tetapkan engkau. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Bukan kamu yang pilih aku yang pilih engkau, dan aku menetapkan. Aku bukukan. Terus, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapak sejumlah besar apa? Bangsa. Tapi kenyataannya aku belum punya anak. Kelihatannya aku masih jadi, kok Tuhan bilang aku akan menjadi berkat bangsa-bangsa, kok aku masih jadi pembantu, aku masih jadi kasir. Kadang-kadang sesuatu yang luar biasa dimulai dari hal yang kecil. Makanya setia dalam hal yang kecil. Amin. Apapun yang dipercayakan bagi engkau, kerjakan dengan penuh hati. Kerjakan sesuatu yang besar mulai dari yang kecil. Saya sering katakan pintu yang besar, kuncinya apa? Kecil kan? Kunci yang kecil ini dia bisa buka, dia bisa tutup. Amin. Amin. Dia bisa melakukan hal yang besar, dia bisa juga menutup apa yang anugerah yang akan terjadi di situ. Makanya setia dalam perkara. Bersyukurlah apapun yang di tanganmu hari ini, kerjakan dengan penuh hati. Jangan suka kerja dengan setengah-setengah kerja, totalitas kerjamu. Ya, kerja dengan penuh hati. Kalau pegawai di manapun, kerja dengan penuh hati. Amin. Kok nggak ada amin? Ya, saya kasih tahu kepada anak-anak muda kemarin, kerja dengan sepenuh hati, lakukan dengan sepenuh hati. Jangan kerja orang bilang pencuri tulang. Oh, pas begitu bos ada di pura-pura, bos nggak ada, delete HP, chatting.
mumpung bos lagi nggak ada. Makanya saudara, lakukan apapun ya, karena pada waktunya Tuhan bisa pertemukan engkau dengan orang-orang. Kalau Tuhan mau angkat orang, saudara, Tuhan bisa pertemukan engkau dengan orang-orang yang tidak pernah kau pikir. Saya bilang anak-anak muda, kalau kamu setia, tiba-tiba ada seorang kaya yang mungkin dia punya dana 10M, dia nggak tahu bagaimana. Dia bilang, adik nama siapa? Kok saya tergerak, kasih ini investasi untuk adik. Bisa kan? Firman Tuhan bilang begini, kemenangan bukan untuk yang cepat, bukan untuk yang pintar, tapi waktulah yang akan menentukan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Artinya kalau Tuhan mau angkat seseorang, Tuhan bisa lakukan apa saja. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kalau Tuhan mau berkati seseorang, Tuhan bisa buat apa saja. Tapi yang sekarang apapun jangan banyak ngomel, sungut. Belajarlah banyak bersyukur. Maka Tuhan katakan saudara di sini, ya. Mari kita lihat, ya. Kita lihat firman Tuhan itu, saudara. Dari saudara Mazmur pasal yang ke, ya. Mari kita lihat Mazmur 37. Ya. Lukas pasal 16, nanti sebentar Bapak. Lukas 16, mari kita lihat. Lukas 16 ayat 10, mari kita lihat. Lukas 16 ayat 10, mari kita lihat. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Amin. Amin. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara yang, ya. Jadi jangan pikir, oh Tuhan nanti saya kaya dulu baru saya kasih engkau. Oh nanti Pak Pendeta, kalau saya menang undian, gampang perpuluhannya. Jangan nanti. Lakukan apa yang kau bisa lakukan hari ini. Kau setia, maka karena itu adalah karakter. Dari hal yang kecil mulai setia. Setia apa jadi milik Tuhan, setia dari hal yang kecil. Bukan tunggu nanti. Karena suatu yang besar itu dari yang kecil. Terus dia katakan apa? Ya. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar dalam perkara yang, ya, amin. Ini prinsip firman Tuhan. Kalau dalam hal kecil saja kita nggak becus, bagaimana Tuhan mau kasih yang besar? Kalau dalam janji saja, iya tunggu ya, nanti saya jemput jam 8. Dia bilang OTW sampai jam 10. Kan biasa. Padahal baru bangun, dia bilang OTW. Manusia sekarang ini orang tunggu-tunggu, janjinya jam 8. Kalau punya pacar begitu putus, dia nggak bisa konsekuensi. Kalau itu saja dia nggak bisa pegang, apalagi yang lain. Dia mimpi nanti goncang bumi bergoyang, perang dunia pun aku tetap gombal. Setia hal-hal yang kecil, mengenai waktu, mengenai itu janji. Amin. Terus kata firman Tuhan, ya, di minggu depan baru kita lanjut karena sudah. Jika kamu tidak setia dalam hal mamon, yang tidak jujur, siapa yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Terus ayat yang ke-12, ya. Jika kamu tidak setia dalam harta orang lain,
siapa yang akan menyerahkan hartamu apa? Sendiri. Setia dalam harta orang lain dulu. Jadi kalau kau dipinjamin motor, jangan pinjam mumpung pinjam motor, bensin penuh kasih kembali bensin kosong. Pinjam motornya bersih kasih kembali, dan dolek. Kau tidak setia harta orang lain. Kerja dengan orang setia. Enak, saya boleh kerja keras, bos boleh enak. Engkau dites Tuhan. Setia harta orang lain. Kalau engkau kos di tempat orang, jangan masuk bersih, keluar sudah tulisan semua. Terima bagaimana keluar seperti itu. Kalau engkau pinjam motor orang, pinjam mobil orang, gimana Tuhan mau kasih engkau mobil? Kalau dia mobil orang sendiri engkau tidak setia, engkau tidak bisa mengurus. Itu maksud Alkitab katakan ada hartamu yang masih dipegang Tuhan, belum dia kasih. Kapan dia kasih? Kalau engkau setia dulu dalam harta orang lain. Amin. Amin. Ini mengenai integritas. Jadi jangan mumpung ini barang orang, hancurin saja. Apapun yang kau dikelola oleh orang lain, lakukan dengan apa? Maka Tuhan bilang, apapun yang kau kerjakan, kerjakan seperti kepada. Amin. Kalau kau mau melihat hal ini, engkau dipercayakan perusahaan orang, kau kelola seolah-olah itu milikmu. Kelola dengan tanggung jawab. Satu waktu Tuhan akan berikan engkau lebih daripada itu. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan, karena Tuhan bisa melakukan. Tuhan itu orangnya suka tes, suka uji kita. Apakah kita setia dalam hidup ini? Ya. Amin. Mari kita semua diangkat, tunduk kepala, kita percaya kepada Tuhan. Ya. Apa tujuan dalam hidupmu? Yusuf tidak pernah tahu, sampai akhirnya dia jadi Perdana Menteri, baru dia tahu ternyata untuk itulah aku bangga. Jadi jangan pikir Yusuf dari kecil dia tahu, oh nanti satu waktu saya jadi Perdana Menteri. Enggak. Saudara jangan salah. Waktu dia mimpi pun dia tidak tahu itu untuk dia jadi Perdana Menteri, tidak. Nanti setelah dia jadi Perdana Menteri, baru dia bilang, kamu reka-reka yang jahat, Tuhan reka-reka baik. Dia akan perkenalkan kepada saudara-saudaranya. Dia bilang, saya bukan korban karena kamu boleh, tidak. Tuhan yang suruh saya duluan ke sini karena untuk pelihara bangsa. Setelah dia sampai di situ, baru dia tahu. Amin. Amin. Jadi bukan oh Yusuf dari kecil dia tahu, oh nanti saya jadi Perdana Menteri. Tidak. Sampai dia jadi Perdana Menteri baru dia tahu. Ternyata mimpiku itu yang dulu, yang aku ceritakan kepada kakak-kakakku, mereka benci aku. Ternyata untuk inilah. Ingat, langkah-langkah orang benar dipimpin oleh Tuhan. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergerak, karena tangan Tuhan akan menopang engkau. Mari kita bangkit berdiri. Tangan Tuhan menopang engkau. Jadi jangan salah, kalau engkau lemah hari ini, engkau mengalami keletihan, kelemahan, ingat Tuhan belum selesai dengan engkau. Tuhan masih punya tujuan, Tuhan masih punya rencana. Haleluya.
dipatahkannya, Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Saudara, mungkin hari-hari ini hidupmu seperti buluh yang patah, hidupmu seperti sumbu yang pudar nyala. Berat sekali hidupmu hari-hari ini. Janji Tuhan tetap. Jangan mundur, jangan menyerah, bangkit dan terus jalan. Belum selesai Tuhan dengan engkau, belum selesai rencananya untuk engkau, visinya belum selesai atas hidupmu. Mungkin engkau katakan, Tuhan, kenapa keadaan seperti ini? Kenapa situasi seperti ini? Kenapa Tuhan? Pertanyaan-pertanyaan itu. Engkau mengalami hal-hal yang berat dalam hidup ini. Ibarat seekor bulu, sebuah bulu yang terkulai, tidak mungkin ditegakkan lagi. Tapi Tuhan katakan, tidak, aku akan tegakkan bulu itu. Aku akan nyalakan kembali sumbu itu. Haleluya. Karena Dia Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Semua percaya, mari nyanyikan. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Mari sama-sama kita nyanyikan. Hidupmu berharga, hidupku berharga bagi Allah. Terima kasih Tuhan. Ada yang Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Amin. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Amin. Haleluya. Dia merelakan segalanya. Dia disalibkan untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Semua mari katakan, bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Oh, haleluya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan kita. Sungguh lebih berharga sumbu yang tak pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Kali lagi katakan, amin. Bulu yang terkulai tidak akan dipatahkan. Dia akan jadikan indah. Lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Oh,
akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Mari sembah Dia. Oh haleluya, haleluya. Oh haleluya, oh haleluya. Glory, lawat kami Tuhan, lawat kami Tuhan. Glory, tanpa visi maka liarlah umat Tuhan. Oh haleluya, glory, haleluya. Oh haleluya, oh haleluya, haleluya. Oh haleluya. Oh Terima kasih. jalanmu tak terselangi oleh Setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah Tuhan. ada rencana yang indah. Oh Tiada terduga kasih-Mu. amin Tuhan. Heran dan besar bagiku Terima kasih Tuhan. arti kehadiran-Mu selalu Amin. nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Glory liya basyanda ya ralamaya. Ya ralamashe. Oh, ya ralamaya nanamashe. Ya ralamashe. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Ya Rabbal. Turunkan anugerah-Mu bagi kami dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan, biar dalam nama Yesus Engkau ada untuk tujuan Tuhan, Kau ada untuk rencana Tuhan. Kau lakukan sesuatu, lakukan sesuatu. Haleluya, 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 haleluya. Engkau ada sekarang, Engkau ada dalam posisi hari ini. Haleluya, ada maksud dan tujuan Tuhan, ada rencana Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan sudah tahu jauh sebelum Engkau ada, jauh sebelum Engkau dilahirkan, jauh sebelum Engkau mengerti, jauh sebelum Engkau tahu, Dia sudah tahu semuanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Saya percaya kalaupun Engkau izinkan kami hadapi hal-hal proses Tuhan, ujian dan sebagainya, biar kami tetap kuat di dalam Engkau. Kami tidak mundur, kami tidak menyerah Tuhan. Kami tidak Tuhan menyerah, tapi kami tahu Tuhan, kami terus maju bersama Engkau sampai kami melihat tangan Tuhan yang luar biasa yang membawa kami kepada tujuan
tujuan destinimu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, memberkati kami semua. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur, berkati kami semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami akan bawa semua persembahan kami pada hadirat Tuhan, memberkati, melipat gandakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Semua percaya, sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Mari kita siapkan persembahan kita, mau beri bagi Tuhan. Haleluya. Buka mata hatiku. Haleluya. Yes. Yeah. Semua buka mata hatiku, buka mata hatiku, ku memandangmu. Biar kita pandang Dia, ku memandangmu. Buka mata hatiku. Yes. Buka mata hatiku. Biar kita lihat Dia, ku memandangmu. Kita pandang, amin. Ku memandangmu. Sekali lagi, buka mata. Buka mata hatiku. Buka mata hatiku, ku memandangmu. Hey! Ku memandangmu. Kau layak ditinggikan. Nyata kemuliaanmu, curahkanlah kuasamu. Ku sembah, kudus, 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 kudus. Hey! Kudus, kudus, kudus. Semua, mari kita semua bangkit berdiri. Yes. Kudus, 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 ku memandangmu. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Hey. Kudus, 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 ku memandangmu. Hey. Ku memandangmu. Buka mata hatiku semua. Buka mata hatiku. Buka mata hatiku, ku memandangmu. Yes. Ku memandangmu. Semua. Buka mata hatiku. Hey. Buka mata hatiku. Biar engkau melihat visi-visi Tuhan atas hidupmu. Semua, come on, hey. Kau layak ditinggikan. Yes. Nyata kemuliaanmu. Oh, curahkanlah kuasamu. Yes, ku sembah, kudus, kudus, kudus. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see. I want to see. Open the eyes. Hallelujah. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Hey. I want to see you. I want to see. I want to see you. Hey. I want to see you. Haleluya. Biar setiap orang boleh melihat engkau, boleh menangkap visimu, boleh melihat apa yang dilihat Tuhan. Dalam nama Yesus, memberkati semua persembahan-persembahan kami. Haleluya, 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 haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Silakan.